Di era serba cepat, iman jangan sampai terlambat. Generasi digital, hati tetap spiritual. Cahaya Ramadan, pelita jiwa menuju takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa menikmati indahnya iman kita saat ini, yaitu iman Islam. Kemudian salawat dan salam marilah kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berkat perjuangan beliaulah kita bisa menikmati indahnya ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang kita dalami saat ini. Sobat Cahaya Ramadan, man 50 kota rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tantangan iman generasi muda di bulan Ramadan. Berbicara tentang iman dan tantangannya terhadap generasi muda saat ini, kita lihat nasihat dari para ulama, di antaranya yaitu Syekh Ayyubi Asy-Sikhtiyani menyatakan bahwa anak muda itu wajib untuk bermimpi setinggi-tingginya, tetapi ada batasannya. Jangan sampai berharap kepada makhluk dan berharap kepada ahli dunia, karena sesungguhnya kita berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah salah satu masa yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka dari itu kita sebagai anak muda wajib bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berharap kepada makhluk, kita akan mendapatkan rasa kecewa. Dan pada bulan Ramadan yang suci ini, kita bisa melatih iman kita tersebut. Nah, terkadang iman itu sifatnya naik turun. Ketika kita futur, itu dia akan turun. Kemudian ketika naik-naiknya kita itu bersemangat. Karena jiwa anak muda itu sifatnya semangat, ambisius, dan positif. Maka dari itu, disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ada 7 golongan nanti di hari akhir ketika Allah memberikan naungan kepada beberapa golongan, di antaranya yaitu terdapat naungan Allah untuk pemuda. Pemuda yang mana? Tentunya pemuda yang masa mudanya dihabiskan di jalan Allah dalam kebaikan dan mengerjakan amal soleh, menjauhi segala kemaksiatan dan hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, pasti anak muda memiliki beberapa tantangan iman untuk menyempurnakan atau untuk mendapatkan naungan, untuk berusaha mendapatkan naungan tersebut di yaumil akhir nanti. Nah, untuk itu tantangan iman bagi generasi muda saat ini, terutama di era serba digital ini, terutama adalah gadget. Gadget adalah smartphone. Smartphone itu adalah HP canggih. Apapun yang ada di pikiran remaja atau pemuda itu bisa diakses di dalamnya. Nah, tergantung lagi kepada iman seorang pemuda itu. Apakah imannya sedang futur nanti dicari yang tidak-tidak. Nah, kita sebagai remaja yang produktif atau anak muda yang positive vibes, harusnya kita mencari apa-apa yang bisa mengantarkan kepada manfaat dan meninggalkan kemudaratan. Tentunya apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bisa kita akses di sana kajian-kajian ustadz untuk anak muda, kemudian ceramah-ceramah singkat di Reels, Instagram atau TikTok. Dan kita juga bisa mendalami agama melalui sosial media. Nah,
Kenapa gadget yang pertama? Karena gadget itu sekarang menjadi kebutuhan utama bagi para Gen Z. Tanpa HP mungkin mereka agak stres. Namun kita berharap generasi Islam ini jangan sampai seperti demikian. Gantilah gadgetmu dengan Al-Qur'anmu. Nah, itu yang harus kita tekankan. Nah, setelah gadget tadi, ada yang namanya lagi yang kedua, tantangannya adalah pergaulan. Pergaulan di sini banyak cangkupannya. Yang pertama, yaitu pergaulan dengan teman sebaya. Banyak zaman sekarang itu para anak muda berbuka puasa di siang harinya, yaitu dikenal dengan istilah mokel. Nah, perlu kita ketahui bahwa mokel atau makan dan minum dengan sengaja di bulan suci Ramadan ini, ganjarannya itu atau azabnya itu sangat pedih. Gambarannya seperti kambing yang disayat hidup-hidup, kemudian darahnya kemana-mana. Dan pernah suatu hari dalam riwayat Rasulullah SAW pernah memandang kepada suatu pemandangan yang mana di sana Rasulullah melihat ada orang yang dengan sadar mengoyak-ngoyak mulutnya sendiri. Tanpa dia sadari, darah sudah berceceran di mana-mana. Nah, na'udzubillah untuk kita mendapatkan azab seperti demikian. Semoga Allah jauhkan kita dari hal tersebut. Kemudian, pergaulan dengan lawan jenis. Nah, ini berkaitan dengan ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yaitu janganlah kamu dekati zina. Sungguh zina itu adalah hal yang mengantarkan kepada kerusakan. Nah, Sobat Cahaya Ramadan Man 50 Kota yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai anak muda harusnya bisa memilih dan memilah apakah pacaran tersebut bermanfaat untuk akhirat kita. Nah, tentu saja tidak, karena apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah pasti mudaratnya. Kalau bermudarat itu sudah pasti mudaratnya, azabnya juga pasti. Nah, jangan sampai kita seperti ini. Putus dulu sebelum berbuka. Sahur putus, berbuka balikan. Tidak boleh, jangan. Karena kita itu termasuk mempermainkan ayat Allah, mempermainkan agama. Nah, untuk itu tidak ada sebenarnya manfaat dari pacaran. Nah, segeralah antum tinggalkan, karena Allah selalu menerima tobat kita, terutama di bulan suci Ramadan. Sobat Cahaya Ramadan Man 50 Kota rahimakumullah. Dalam pepatah Arab disampaikan, wa syababun nasya'a fi ibadatillah, yang artinya pemuda yang masa mudanya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah akan diberikan oleh Allah naungan di hari di mana naungan satu pun tidak ada naungan selain naungan darinya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama memperkuat iman kita dengan cara memperbanyak amal-amal soleh, yaitu mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam dengan tepat waktu, mengerjakan puasa dengan ikhlas, membaca Al-Quran, menamatkan minimal 1 day 1 juz atau 1 bulan 30 juz. Wallahu alam bisawab. Mungkin hanya itu saja tausiah kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian. Man 50 Kota, Islami mandiri, terampil berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Man 50 Kota, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin.